Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisme SEMM selaku dosen mata kuliah perdagangan luar negeri yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi tentang Incoterms 2010. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang nantinya akan menyimak video dari kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Septia Rozana dan dua anggota kelompok saya yaitu Restiani dan juga Kartika. Untuk Restiani dan Kartika saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kartika Umaya, NPM 2018 14500 981. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restiani Nurul Fadilah, NPM 2018 1450 1005. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian Incoterms 2010. Seperti yang kita ketahui, dalam era perdagangan global yang semakin pesat dan semakin bergerak cepat, baik arus barang masuk maupun arus barang keluar. Nah, untuk memperlancar urusan bisnis, para pelaku bisnis dituntut untuk mengetahui pengetahuan yang cukup luas terkait dengan prosedur-prosedur ekspor maupun impor barang. Nah, salah satunya kami akan membahas tentang Incoterms 2010. Incoterms singkatan dari International Commercial Terms. Internasional itu adalah internasional atau antar negara, kemudian komersial bentuk perdagangan atau yang berkaitan dengan perdagangan, kemudian terms itu kata jamak dari terms yang artinya istilah-istilah. Jadi secara harfiah, Incoterms adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antara penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Selanjutnya adalah historis diimplementasikannya Incoterms. Berdasarkan sejarahnya, Incoterms pertama kali diterbitkan pada tahun 1936 setelah masa Perang Dunia Pertama. Kemudian dalam perjalanannya, Incoterms selalu mengalami perubahan, yaitu sejak tahun 1953, 1967, 1980, 1990, tahun 2000, dan tahun 2010. Diimplementasikannya sejak tanggal 1 Januari 2011 yang dikenal dengan nama Incoterms 2010. Kemudian klausul-klausul dalam Incoterms terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembagian resiko antar penjual dan pembeli atau yang biasa disebut dengan risks, yaitu beberapa resiko yang mungkin timbul dalam pengiriman barang, antara lain seperti resiko musnah atau rusaknya barang, kehilangan barang, biaya-biaya tambahan yang muncul di luar perjanjian kontrak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pembagian beban biaya pengantaran barang atau cost, di mana penjual harus mengetahui sampai titik mana mereka harus menanggung beban biaya, sedangkan bagi pembeli mereka harus mengetahui mulai dari titik mana kewajiban menanggung biaya pengantaran barang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah pembagian tanggung jawab pengurusan selama pengantaran atau responsibilities, di mana sebagai contoh dalam terms FCE atau Free Carrier diatur kewajiban penjual untuk mengurus lisensi, otorisasi maupun izin keamanan dalam rangka ekspor barang di negara penjual. Kemudian adalah klausul penyerahan barang Incoterms atau Sistematika Incoterms 2010 terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah rules for any mode or modes transport, yaitu kelompok terminologi berlaku untuk semua mode transportasi yang terdiri dari ex-work, free carrier, carriage P2, carried and insurance P2, delivered at terminal, delivered at place, and delivered duty paid. Kemudian yang kedua ada rules for sea and inland waterways transportation atau
Kelompok terminologi berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja, terdiri dari free alongside ship, free on board, cost insurance and freight, and cost and freight. Nah, kemudian saya akan membahas tentang macam-macam Incoterms. Yang pertama adalah ex-work atau EXW, artinya penjual hanya menyediakan barang untuk diambil oleh pembeli di tempat penjual itu sendiri. Sedangkan pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, biaya transportasi, dan resiko yang mungkin akan timbul saat barang diantar. Nah, biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir dan importir yaitu yang pertama adalah biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain. Yang pertama adalah production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua adalah export packing atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Nah, kedua adalah biaya yang ditanggung oleh importir. Antara lain yang pertama adalah export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor, maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Yang ketiga, loading charge and terminal charge atau biaya permuatan barang termasuk biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Kemudian ada insurance atau premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali perjanjian lain. Yang kelima adalah freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Kemudian yang keenam adalah destination arrival charge atau biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Kemudian yang ketujuh adalah unloading charge atau biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Kemudian yang kedelapan ada import custom clearance atau biaya penyelesaian formalitas pabean import seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Kemudian yang 9, duty and tax, pungutan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Yang ke-10 adalah delivery to destination, atau ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Terima kasih Kak Ocha. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu macam-macam Incoterm 2010. Yang kedua ada FCA. Yang kedua ada free carrier atau FCA, yaitu dimana istilah ini sering digunakan pada zaman sekarang. FCA juga cocok untuk segala jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara, maupun transportasi multimodal dengan kontainer atau roll-off atau roll-on, dengan trailer atau kapal feri. Pengalihan tanggung jawab, biaya, dan resiko yang ditanggung oleh penjual adalah ketika barang sudah diantar sampai stasiun atau bandara atau pelabuhan sesuai dengan kontrak atau dipindahkan ke agen atau carrier yang telah ditunjuk oleh pembeli. Tanggung jawab penjual telah usai apabila jika menggunakan kereta, barang telah masuk ke dalam gerbong dan dipastikan dalam keadaan yang rapi. Untuk transportasi darat, ada 2 tanggung jawab yang harus dipenuhi, yakni 1. Barang telah masuk ke dalam truk, 2. Barang telah diantar ke carrier atau wakil dari pembeli. Untuk transportasi sungai, barang telah dinaikkan ke atas kapal yang dipilih pembeli. Berikutnya ada biaya-biaya yang ditanggung eksportir antara lain. Yang pertama ada production cost, yaitu including profit. Biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua ada export packing, yaitu biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga export clearance, yaitu biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah.
Yang keempat, inland freight, yaitu ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Opsional aja, bisa diekspor, bisa eksportir atau importir. Yang kelima ada loading charge, yaitu biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Selanjutnya ada biaya-biaya yang ditanggung oleh importir, antara lain yaitu ada origin terminal charge, di mana biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Yang kedua, insurance, yaitu premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain. Yang ketiga, ada freight, yaitu ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Yang keempat, ada destination arrival charge, di mana biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Yang kelima, ada unloading charge, di mana biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang keenam, ada import custom clearance, di mana biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada duty and tax, di mana pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. 8. Ada delivery to destination, yaitu ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Selanjutnya yang keempat ada FAS atau Free Alongside Ship, yaitu terms FAS ini khusus dipakai hanya untuk transportasi laut dan inland waterway atau sungai. Pada praktiknya, terms ini digunakan di mana penjual memiliki akses langsung terhadap sarana pengangkutan untuk loading barang, seperti kargo berukuran besar maupun tempat meletakkan barang tanpa kontainer. Jika menggunakan kontainer, maka lebih baik menggunakan terms FCA. Dalam FAS, penjual mengantarkan barang dan melakukan ekspor clearance di pelabuhan yang telah disepakati, di mana setelah itu segala risiko, tanggung jawab, dan biaya ditanggung oleh pembeli. Pembeli bertanggung jawab dari saat loading barang ke atas kapal sampai ke tempat tujuan. Berikut ada biaya-biaya yang ditanggung eksportir, antara lain yang pertama ada production cost including profit, di mana biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, export packing, yaitu biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga, export clearance, biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat ada inland freight, yaitu ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Selanjutnya ada biaya-biaya yang ditanggung oleh importir, antara lain yang pertama ada loading charge, di mana biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Yang kedua ada origin terminal charge, di mana biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Yang ketiga ada insurance, yaitu premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain. Yang keempat ada freight, yaitu ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Yang kelima ada destination arrival charge, di mana biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan Yang kelima ada destination arrival charge, di mana biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Yang keenam ada unloading charge, di mana biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang ketujuh import custom clearance, di mana biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa-jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Yang kedelapan ada duty and tax, di mana pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Yang terakhir ada delivery to destination, yaitu ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FOB atau Free On Board, yang artinya peralihan segala resiko atas penjual kepada pembeli terjadi ketika barang telah melewati rel kapal, pagar pengaman kapal di pelabuhan muat, dan berada di kapal yang telah disebutkan. Untuk kepengurusan prosedur ekspor berdasarkan terminologi ini dibebankan kepada penjual. Untuk serah terima barang terjadi di atas kepala ke pelabuhan eksportir.
Dengan serah terima ini, barang telah menjadi milik importir di atas kapal tersebut. Adapun untuk biaya-biaya yang harus ditanggung oleh eksportir, antara lain yang pertama, production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, ada export packing atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga, ada export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat, ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan terminal. Yang kelima, ada loading charges atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Yang keenam, ada origin terminal charges atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Dan untuk biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain, yang pertama insurance atau premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperpanjang lain. Yang kedua, ada freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Yang ketiga, ada destination arrival at charges atau biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Yang keempat, ada unloading charges atau biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang kelima, ada import custom clearance atau penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Yang keenam, ada duty and tax, yaitu pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Yang ketujuh, delivery to destination atau ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CFR atau cost and freight. Cost and freight artinya segala resiko atas kerusakan atau kehilangan barang serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati rel kapal beralih dari penjual ke pembeli. Namun berdasarkan terminologi ini, maka penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengangkutan laut yang dibutuhkan agar barang sampai pada pelabuhan tujuan yang disebutkan. Untuk terminologi ini mewajibkan penjual untuk melakukan pengurusan ekspor untuk serah terima barangnya terjadi di atas kapal pelabuhan eksportir, yang artinya barang telah menjadi milik importir di atas kapal tersebut. Dan untuk biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain ada production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, export packing, biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga, export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat, ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi hingga ke pelabuhan atau terminal. Yang kelima, ada loading charges atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Terus untuk yang keenam, ada origin terminal charges, yaitu biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Dan selanjutnya ada freight, ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Adapun untuk biaya-biaya yang ditanggung oleh importir, antara lain yang pertama, insurance, yaitu premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover, kecuali diperjanjikan di lain waktu. Terus yang kedua, ada destination arrival charges atau biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Selanjutnya ada unloading charges atau biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang keempat, ada import custom atau import custom clearance atau biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Yang kelima, ada duty and tax atau pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Terus selanjutnya ada delivery to destination atau ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tujuan importir.
Baik, cukup sekian terkait materi yang telah kami sampaikan, yaitu Infoterms 2010. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.